Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dan jenis-jenis fungsi ya. Di sini ada pengertiannya. Fungsi adalah pemetaan setiap anggota sebuah himpunan yang dinamakan domain ya kepada anggota himpunan yang lain yang dinamakan kodomain ya. Fungsi F yang mengawankan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B sebagai berikut. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ini sebagai himpunan A dan ini sebagai himpunan B. Himpunan A itu anggotanya X, kemudian ketika difungsikan maka jadi Y sama dengan Fx ya, seperti itu. Oke. Dari gambar di atas, notasi F dari A ke B ditulis F A memetakan ke B ya, di mana A itu adalah domain atau daerah asal fungsi ya, kemudian B itu adalah kodomain atau daerah kawan dari fungsi tersebut atau dari fungsi F. Himpunan anggota B yang mempunyai kawan di anggota A disebut daerah hasil. Jadi anggota yang mempunyai kawan ya, anggota B yang mempunyai kawan di anggota A itu disebut daerah hasil atau range ya. Fungsi dinyatakan sebagai F, di mana X memetakan Y sama dengan Fx ya. Jadi kalau ada Y atau Fx itu sama saja ya. Kadang menulisnya itu Y sama dengan atau Fx sama dengan. Di mana Y sama dengan Fx ini adalah rumus fungsi ya. Dengan X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Berarti karena X itu adalah variabel bebas, jadi bisa berganti dengan bilangan berapa saja ya, dimasukkan dengan bilangan berapa saja. Dan variabel Y ini variabel terikat, yang dimana variabel Y ini didapat dari ketika variabel bebas itu berganti ya. Nah gitu. Nah di sini ada jenis-jenis fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi into. Fungsi into fungsi F di mana A memetakan B, memetakan ke himpunan B, disebut into jika ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan di anggota A. Misalkan ini anggota A, yang ini anggota B ya. Misalkan ini ada 3 misalkan ya. Nah, yang ini ada 2 misalkan ya. Ada 3 juga misalkan. Nah, ini pasangannya ke sini ya. Kemudian yang ini pasangannya misalkan ke sini dan yang ini juga ke sini. Nah, di sini ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan, maka itu disebut fungsi into ya, di mana anggota B tidak mempunyai pasangan dengan anggota A ya. Kemudian yang kedua fungsi onto atau fungsi surjektif. Jika fungsi onto itu jika ada anggota B jika setiap anggota B, bukan ada ya, ini setiap. Nah, jika setiap anggota B mempunyai pasangan dengan anggota A, jadi semuanya di anggota B itu harus mempunyai pasangan di anggota A. Misalkan kita buat lagi ini 4 misalkan ya. Yang ini misalkan 3 ya. Tapi yang B ini ya, ini F-nya ya. Nah, gitu. Ini F atau fungsinya ya. Nah, tapi si B ini harus semuanya mempunyai pasangan di A ya. Misalkan ini ke sini, yang ini juga ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini misalkan ya. Semuanya anggota B itu harus mempunyai pasangan di anggota A dengan anggota A. Jadi semuanya yang B ini harus mempunyai pasangan. Nah, itu disebutnya fungsi onto atau fungsi surjektif. Oke, kita lanjutkan ke fungsi atau jenis fungsi yang ketiga, yaitu fungsi injektif atau fungsi satu-satu ya. Nah, karena ada kata satu-satu, nah ini kelihatan ya. Jika untuk anggota B yang mempunyai pasangan dengan anggota A, pasangannya itu hanya 1. Nah, ini diberi syarat ya, karena fungsi injektif satu-satu itu berarti pasangan untuk anggota B memiliki pasangan di A-nya itu harus cuman 1 ya. Harus cuman 1 nih. Oke, harus cuman 1. Misalkan ini sama ini. Ya, ini dengan ini. Yang ini dengan ini ya.
Jadi harus punya satu, tidak boleh bercabang seperti yang tadi ya. Jadi tidak boleh mempunyai dua pasangan ya untuk fungsi injektif satu-satu ya. Oke, yang terakhir untuk fungsi injektif fungsi korespondensi satu-satu ya. Fungsi korespondensi satu-satu nih. Nah, fungsi korespondensi satu-satu ini adalah gabungan dari surjektif dan injektif. Yang tadi ya, surjektif itu onto ya. Surjektif itu adalah anggota B harus punya pasangan di anggota A ya. Anggota B harus punya pasangan di anggota A. Sedangkan fungsi injektif itu pasangannya cuma satu ya. Jadi ada dua nih syaratnya. B-nya harus punya pasangan di anggota A dan harus mempunyai pasangannya itu cuma satu ya. Nah, ini dia. Misalkan ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini ya. Jadi syaratnya itu B-nya harus punya pasangan di A, semuanya, semua anggota B harus punya pasangan di A sebagaimana yang surjektif. Kemudian pasangannya itu harus cuma satu ya, sebagaimana sifat injektif. Nah, itu untuk korespondensi satu-satu gabungan dari surjektif dan injektif. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk menyelesaikan fungsi ya. Nah, oke, di sini ada diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan himpunan B adalah 2, 4, 6, 8, 12 ya. Jika himpunan A jika dari himpunan A ke himpunan B dihubungkan dengan relasi setengah dari ini ya, setengah dari, tentukan anggota himpunan A yang memiliki kawan di B. Oke, kita buat dulu nih seperti yang tadi ya. Boleh membuatnya kotak ya, mau oval mau kotak gak apa-apa ya, nggak selalu harus oval, misalkan mau kotak nih ya. Nah, A itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian B itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 12 ya. Nah, kemudian dihubungkan dari himpunan A ke himpunan B itu dihubungkan dengan setengah dari ya. Di sini setengah dari. Oke ya. Kalau setengah dari berarti pasangan dari 1 adalah 2. Kenapa? Karena 1 itu adalah setengah dari 2. Kemudian 2 pasangannya dengan 4. Karena 2 itu setengah dari 4. 3 juga pasangannya dengan 6. 4 juga pasangannya dengan 8. Kalau 5 bukan pasangan 12 ya. Jadi tidak ada. Oke. Jadi himpunan penyelesaian atau range-nya adalah daerah hasilnya adalah 1,2 ya, kemudian 2,4 jadi pasangannya ya, kemudian 3,6, terakhir 4,8. Nah, itu adalah penyelesaiannya ya. Oke, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x kurangi 8. Nilai dari f3 adalah, nah, kalau misalkan kita menemukan contoh seperti ini, nah di sini f3 berarti kita tulis dulu nih fungsinya yang ini. Fungsinya adalah fx sama dengan 3x kurangi 8. Nah, di sini nilai f ke dalam kurung 3, berarti f dalam kurung 3. Di mana 3 ini menggantikan variabel x ya. Jadi di mana kita bertemu dengan variabel x, maka kita ganti dengan angka 3. Nah, di sini ada 3x, berarti ganti dengan 3. 3 dikali 3 kurangi 8. 3 dikali 3 adalah 9, dikurangi 8 sama dengan 1 ya. Itu untuk contoh soal yang kedua. Nah, misalkan di sini f-nya nilai f2, berarti fx-nya ketika kita bertemu dengan x ganti dengan angka 2, tergantung di sininya ditulisnya f dalam kurung berapa ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga dan yang keempat ya. Yang ketiga nih, diketahui himpunan pasangan berurutan 0,1, 1,3, 2,5 yang merupakan domain ya dari himpunan tersebut adalah, domain itu berarti yang ini ya, domain itu 0, 1, dan 2 ya. Ini kodomainnya. Kodomainnya itu adalah 1, 3, dan 5 ya. Jadi domainnya itu adalah 0, 1, dan 2. Ada nggak? 0, 1, dan 2 berarti yang ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini,
contoh soal yang keempat, fungsi f(x) memetakan 4x kurangi 2, di mana x-nya itu adalah min 1, 0, 1, 2, 3. Berarti ini daerah asalnya ya. 0, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Daerah hasil fungsi f tersebut adalah, nah ini x-nya. X-nya itu himpunannya adalah ini ya. Maka ketika fx-nya adalah 4x kurangi 2, yang ini, nah kita ganti satu-satu. Yang ini dulu nih, yang min 1 dulu. F dalam kurung min 1 sama dengan, berarti x-nya diganti dengan min 1 dikurangi 2. 4 dikali min 1, min 4 ya. Dikurangi 2, berapa? Min 6 ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 4x kurangi 2 ya. Berarti selanjutnya yang ini ya, 0. F dalam kurung 0 ya. Ganti x-nya dengan 0 ya. 4 dikali 0, 0 dikurangi 2, maka hasilnya min 2. Oke. Sekarang yang ini, yang satu nih ya. Yang satu. Oke. Fx sama dengan 4x kurangi 2 dari sini ya. Nah, sekarang yang satu, f dalam kurung 1, ganti x-nya dengan angka 1 ya. 4 dikali 1, 4 dikurangi 2 sama dengan 2 ya. Sekarang yang 2 ya, yang ini nih. Nah, yang 2 yang ini. 4x kurangi 2, f dalam kurung 2, ganti x-nya dengan angka 2. 4 dikali 2, 8. 8 kurangi 2, 6 ya. Sekarang yang terakhir, 3, angka 3 nih yang ini. Berarti fx sama dengan 4x kurangi 2, f dalam kurung 3 ya. Ganti x-nya dengan angka 3 kurangi 2. 4 dikali 3 adalah 12, kurangi 2 sama dengan 10 ya. Nah, kita tulis nih, ini x-nya, yang ini nilai x-nya. Kemudian ini adalah fx atau ini adalah variabel terikatnya. Ini y-nya, yang ini ya. Yang ini dan ini, kemudian ini ya. Jadi kita kesini aja ya. Jadi daerah hasilnya, nah daerah hasilnya adalah yang tadi ya. Daerah hasilnya itu 6 ya. Min 6, kemudian min 2, kemudian 2, kemudian 6, dan 10. Nah, ini adalah daerah hasil fungsi atau range-nya ya. Nah, min 6, kemudian min 2, 2, 6, dan 10. Nah, itu untuk penyelesaian fungsi ya. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.